Wajar ku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Angkatanmu katakan, oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kabur akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, wajar ku berdiam dekat di hatimu. Wajar ku berdiam dekat di hatimu saat ku berbalik temukan cintamu. Oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, wajar ku berdiam dekat di hatimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, wajar ku berdiam dekat di hatimu. Wajar ku berdiam dekat di
bawah hidup kami Tuhan, hidup anak-anak muda-Mu. Mari bentuk kami, mari pakai kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Suka dan duka semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Dan ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Katakan sama-sama kamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Pakailah hidup kami sesuai rencana-Mu, sesuai kehendak-Mu. Oh, yeah, yeah. Kami tahu Tuhan, masa depan, rencana kami ada dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, yeah. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidup
kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, oh, kepadamu Tuhanku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau sama-sama bertumbuh di tempat ini. Kami mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Kami mau sama-sama Tuhan membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan bertahta dan berkata-kata bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Di Komsel, di Impact Family itu ada segmen yang namanya YPYM. Ya, Y-nya apa? Ya, youth pelajar, youth mahasiswa gitu ya. Yang lagi pelajar, yang lagi mahasiswa gitu ya. YPYM. Nah, di YPYM ini Kak Felix yang dipercaya jadi leadernya, dan di bawahnya ada beberapa mentor yang mementori beberapa leader Komsel. Ada dua kakak ini yang akan sharing sore hari ini sebagai mentor. Mereka yang beberapa mentor, ada Kak Dita di sini mentor salah satunya. Ada Kak Ade di Medan, ada Kak Christine di Semarang. Maaf kebanyakan jadi lupa, harus diingetin. Agak dipanjangin D-nya biar dikasih tahu. Terus ada dua ini yang ada di Jakarta, base-nya ada di Jakarta, yaitu Kak Feli dan Kak Shirley. Tepuk tangan dulu dong. Dan aku bisa memastikan akan diberkati dengan firman Tuhannya, jadi gak pakai lama-lama. Siapa yang mau duluan silakan disuit. Oh, enggak. Yang pertama duluan adalah Kak Feli, kita kasih tepuk tangan buat Kak Feli. Oke, puji Tuhan ya kalau sore hari ini kita semua ada di sini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan buat kita semua. Jadi sharing dikit ya, kemarin tuh agak kaget waktu Kak Felix bawa sharing ya gitu. Terus ada kata-kata gini dari Kak Felix, ngobrol ya sama Kak Shirley gitu. Nah akhirnya dari sini, oh iya, dapatlah muncul nih di kepala kita berdua bahwa ngobrol itu perlu gitu. Jadi kami juga ngobrol untuk mempersiapkan sharing sore hari ini gitu ya. Oke, gak lama-lama sharing kita sore hari ini. Jadi dalam bulan Februari ini kita akan banyak sekali nih membahas yang namanya tentang relationship gitu ya. Aku berharap banget kita semua gak cuman diberkati dengan sharing-sharing tentang relationship, tapi kita mau sama-sama belajar nih untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sore ini aku mau bawa satu tema bahwa komunikasi dalam relasi. Gak bisa kita pungkiri ya, kalau kita berbicara tentang relasi atau sebuah hubungan, itu pasti berhubungan dengan yang namanya komunikasi. Jadi gini, semakin kita bisa membangun hubungan, semakin bisa kita membangun komunikasi dengan baik, itu menentukan bagaimana relasi yang bisa kita bangun dalam kehidupan kita. Ini ada kata-kata seperti ini nih. Ini aku dapat terinspirasi banget dari sharingnya Pastor Ferry Felani gitu ya, bahwa pertempuran dalam komunitas adalah tentang komunikasi gitu loh. Dan dalam komunitas tuh sering terjadi apa? Salah paham, sering terjadi apa? Konflik, sering terjadi apa? Ribut. Kenapa? Karena komunikasinya nih gak berjalan dengan baik gitu. Dan setelah aku renung-renungin ya dari sharingnya Pastor Ferry ini, bener juga loh gitu. Iblis itu merusak komunitas melalui komunikasi. Jadi ketika komunikasi di dalam sebuah komunitas itu rusak, akan berujung pada apa sih? Perpecahan. Dan di dalamnya pasti tidak akan ada lagi kesatuan hati. Nah sekarang gini, gimana mungkin kita bisa berjalan sama-sama? Gimana mungkin kita bisa melayani Tuhan sama-sama? Gimana mungkin kita bisa bertumbuh sama-sama, menggenapi rencana Tuhan sama-sama, kalau di dalamnya itu gak ada kesatuan hati gitu ya. Jadi sore ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sih kita membangun komunikasi di dalam relasi. Yang pertama adalah dengan berbagi pemikiran. Nah setiap kita nih di dunia ini, kita tahu ya gak ada yang sama ya satupun, sekalipun dia saudara kembar gitu, gak ada yang sama. Artinya apa sih
sebenarnya hal yang biasa kalau hal kita tuh berbeda gitu. Termasuk dalam apa? Dalam cara kita berpikir, dalam keinginan-keinginan kita tuh berbeda tuh hal yang biasa gitu. Setiap kita pasti mau nih orang lain memahami kita, memahami keinginan kita ya. Nah, tapi kita nggak boleh lupa bahwa kita nih manusia punya keterbatasan dalam apa? Dalam memahami dan dipahami. Di sini aku berbagi di slide, kita tidak bisa menuntut orang lain mengerti pemikiran kita, keinginan kita, maksud hati kita tanpa kita mengkomunikasikannya. Oke, boleh next slide. Nah, ini kita mau garis bawah sama-sama. Perlu diingat sama-sama, pemikiran, keinginan, maksud hati yang tidak dikomunikasikan akan menjadi apa? Asumsi. Kita baca sama-sama supaya masuk di dalam hati ya. Oke, pemikiran, keinginan, maksud hati yang tidak dikomunikasikan akan menjadi asumsi. Oke, dan asumsi yang dibiarkan terus-menerus itu pasti banget akan merusak relasi gitu. Oke. Nah, yang kedua ya, kita menyesuaikan diri. Jadi dalam membangun sebuah komunikasi gitu ya, di sebuah relasi kita, bukan cuman dibutuhkan keberanian untuk berbagi pemikiran kita, bukan cuman dibutuhkan keberanian untuk berbagi keinginan kita, tetapi apa? Menyesuaikan diri. Kita harus mau menyesuaikan diri dengan pemikiran orang lain, dengan keinginan orang lain, dengan pendapat orang lain, dan dengan maksud hati orang lain. Kita harus belajar nih menerima apa-apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali keributan, perpecahan, konflik terjadi karena saling ego dengan keinginan masing-masing. Nah, seperti ini sebenarnya nggak bisa kalau di dalam komunitas. Kenapa? Karena komunitas berbicara tentang kehidupan bersama. Kenapa? Karena di dalam komunikasi itu sifatnya dua arah, nggak cuma satu arah. Kalau kita satu arah tuh baca buku gitu kan, kita mendengarkan musik itu satu arah. Tapi komunikasi perlu dibangun untuk apa? Untuk dua arah. Sebelum ini slide terakhir aku, sebelum nanti sharingnya dilanjutin sama Kak Shirley, kita mau sama-sama baca di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Oke, nah ayat ini ngingetin kita supaya apa? Di dalam kita berelasi dengan orang lain, kita harus bisa mengkomunikasikan supaya terjadi apa? Kesehatian, kita terjadi satu pemikiran. Dan ketika kita bisa ada kesehatian dan satu pemikiran ini, pasti kita akan ada kesatuan, akan erat bersatu gitu ya. Jadi kita nggak bisa pakai alih-alih gini. Oh, karena dia orang terdekat kita, dia harusnya ngerti tanpa kita ngomong. Itu nggak bisa seperti itu. Seringkali gini, kita ya apalagi anak-anak muda, aku juga pernah muda guys gitu ya. Kita tuh seringkali gini, dia kan teman terbaik kita ya, harusnya nggak perlu saya ngomong, nggak perlu aku ngomong, udah ngerti dong. Enggak, seperti yang tadi, segala sesuatu yang tidak dikomunikasikan akan menjadi asumsi. Ketika kita bilang harusnya dia ngerti, ini kan asumsi ya. Tapi kita harus belajar nih menyatakan gitu ke siapapun deh, entah itu orang tua kita, entah itu sahabat terbaik kita, siapa lagi, mungkin sama pemimpin kita. Nah, termasuk pemimpin rohani nih ya, buat teman-teman yang udah bergabung dalam Komsel, nggak bisa bilang gini, dia tuh leader kita gitu, harusnya dia tahu gitu. Misalnya kalau kita lagi punya masalah, enggak juga guys, karena leader juga bukan dewa yang serba tahu, bukan Tuhan yang serba tahu gitu kan. Nah, jadi kita belajar ya sore hari ini supaya kita ada komunikasi dalam membangun relasi. Yang pertama tadi apa? Masih inget gak? Berbagi pemikiran. Yang kedua, oke, jadi itu dari aku sharing sore hari ini, nanti akan dilanjutin sama Kak Shirley. Yuk, terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Nah, aku mau lanjutin sharing kita yang berkaitan dengan topik hari ini. Nah, kita akan sama-sama belajar dengan dua tokoh Alkitab yang bernama Daud dan Yonatan. Nah, pasti teman-teman sudah gak asing ya dengan nama dua orang ini,
Daud dan Yonatan. Nah, apalagi namanya si Daud nih, yang kalau kita masih duduk di sekolah minggu seringkali diperdengarkan sama kita. Nah, yuk kita sama-sama belajar dari dua orang ini, Daud dan Yonatan. Nah, mereka ini seringkali dikaitkan dengan sebuah relasi gitu ya, dengan sebuah persahabatan. Nah, tapi mereka ini punya latar belakang yang sangat berbeda. Nah, ada yang tahu perbedaan mereka latar belakangnya? Ada siapa yang tahu? Ini jangan-jangan sekolah minggunya pas? Oh, kastanya, ya betul. Jadi Daud ini tuh teman-teman berasal dari kota yang sangat kecil, Bethlehem, dan dia adalah seorang gembala. Nah, sementara Yonatan ini dia tinggal di lingkungan istana raja. Ayahnya adalah seorang raja, betul, dapat 100 kamu. Oke, jadi nama ayahnya adalah Saul. Kalau ini ceritanya pasti sangat melekat ya sama teman-teman ya, Daud mengalahkan Goliat ya. Nah, ini gambarnya anak sekolah minggu banget nih. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, jadi Daud dengan Goliat. Nah, Daud ini kan sangat disertai sama Tuhan ya teman-teman ya. Nah, ketika dia mengalahkan Goliat, dia hanya menggunakan tongkat di tangannya dan juga 5 batu licin yang dia simpan di umbannya gitu. Nah, tapi dia ini dalam Alkitab tuh dikatakan bahwa si Goliat ini punya ukuran badan tuh yang sangat tinggi. Kalau dikatakan dalam Alkitab, dia punya tingginya itu 6 hasta sejengkal. Nah, kalau dilihat dari gambarnya tuh si Daud tuh tubuhnya mungil gitu ya. Daud dia mau mengalahkan si Goliat dengan menggunakan batu. Boom gitu ya. Terus kena kepalanya si Goliat dan dia jatuh gitu. Nah, ketika dia Goliat jatuh, artinya si Daud ini menang gitu ya. Menang. Nah, ketika si Daud ini menang, lalu keluarlah perempuan-perempuan dari orang Israel itu, terus mereka menari, mereka menyanyi dengan rebana gitu ya. Nah, teman-teman ingat nggak itu nyanyi-nyanyiannya apa? Masih ingat nggak? Apa ya nyanyiannya ya? Aku lupa loh, apa ya? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Betul banget. Oh, ini baca Alkitab tiap hari ternyata loh ya. Oke. Nah, coba kita sekarang itu di 1 Samuel teman-teman, 1 Samuel 18 nanti teman-teman bisa baca. Nah, singkat cerita teman-teman, ketika si Daud sudah mengalahkan lalu keluarnya nyanyian tersebut, kita kembali ke Yonatan ya, karena ini kan temanya Daud sama Yonatan ya. Nanti kita lupa lagi sama dia, nanti dia sedih. Nah terus ya kan nama gue Daud dan Yonatan, kok dari tadi si Daud terus yang dibahas nih gitu kan. Nah sekarang si Yonatan, kalau kita memposisikan diri sebagai Yonatan, kira-kira nih kalau papanya teman-teman tuh diomongin seperti itu ya, si Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mungkin ada perasaannya tuh biasa aja gitu kan. Tapi ada juga yang dia, gila lu ya, lu ngatain bapak gua kayak gitu kan. Ya kan, marah gitu. Nah, tapi gak demikian sama si Yonatan gitu. Nah, sekarang kita belajar apa sih sebenarnya resepnya yang membuat mereka ini relasinya menjadi sangat kuat. Boleh kakak? Oke. Nah, di sini aku bagikan 2 hal sama teman-teman. Yang menjadi relasi mereka sangat kuat itu adalah kesamaan dan chemistry-nya. Atau bahasa zaman now-nya nih, sefrekuensi, atau kalau bahasa dalam hubungan pasangan hidup tuh sepadan gitu. Ini kalau sudah yang punya pacar pasti ngerti lah ya, sepadan gitu. Kalau yang jomblo mungkin juga paham kali ya. Ya, karena nanti kita hari Sabtu jangan lupa datang LDR lo ya, sekalian gitu. Oke. Nah, aku highlight teman-teman, kesamaan dan chemistry itu didapat nggak bisa begitu dengan cepatnya. Aku garis bawahi lagi, kesamaan chemistry itu nggak bisa didapat dengan begitu cepatnya.
Tapi dua hal ini itu harus teruji oleh waktu dan juga punya tujuan. Nah, ini yang aku pelajari dari si Daud sama Yonatan. Relasi Daud dan Yonatan ini dia punya 2 poin, teman-teman. Daud dan Yonatan dapat menyampaikan komunikasi yang baik. Nah, di mana mereka punya tujuan yang sama, membuat mereka kuat dalam membangun relasi. Nah, tujuan mereka dalam membangun hubungan itu apa sih? Nah, ini kan teman-teman masih muda-muda ya. Kalau kita membangun satu hubungan ya, kita di PDKT ini sama cowok gitu. Tujuan lu apa sih gitu ya? Pasti mau nikahin gue gak sih gitu kan? Ya kan, benar gak? Nah, tapi Daud sama Yonatan itu tuh tujuannya untuk apa? Untuk Tuhan gitu. Mereka punya loyalitas yang sangat kuat terhadap Tuhan. Nah, kita perlu tahu, teman-teman, kita perlu ingat bahwa ketika kita punya satu tujuan, ketika ada perpecahan, ketika ada hubungan yang rusak, kita bisa kembali lagi ke tujuan tersebut. Dan itulah yang akan bisa menguatkan hubungan itu bisa menjadi kuat. Nah, terus yang kedua adalah melakukan hal yang baik dan saling berkorban dalam relasi Daud dan Yonatan. Nah, di ceritanya ya, jadi kan si Daud, Yonatan ini berpadu jiwanya dengan si Daud ya. Karena si Yonatan ini sangat begitu mengasihi Daud. Nah, terus kemudian di ayat berikutnya, aku lupa di ayat berapa. Nah, dikatakan bahwa Yonatan ini mengikat janji dengan si Daud. Diulang lagi tuh kalimat berikutnya, karena ia begitu mengasihi Daud. Nah, kemudian waktu ketika si Saul nih, papanya si Yonatan bilang ke si Yonatan gitu ya, Yonatan sini, ini aku iniin ya, Yonatan sini, ini papa mau bunuh si Daud nih gitu. Terus Yonatan karena dia tadi mengasihi Daud, dia kaget, dibunuh gitu kan. Nah, karena dia mengasihi, dia bilang gini sama si Yonatan gitu, sama papanya, Pa, janganlah kita membunuh Daud gitu, karena Daud ini dia nggak berdosa. Justru Daud ini dia sudah memberikan nyawanya untuk menolong kita loh. Bayangin aja, itu si Goliat tingginya 6 hasta sejengkal ya, kayak aku sama Kak Felix tadi gitu ya. Nah, bisa bayangin gak gitu? Gak ada loh orang yang bisa mengalahkan si Goliat gitu. Nah, terus dia bilang, daripada papa berlaku dosa atas Daud, urungkan aja tuh niatnya gitu. Nah, karena si Yonatan ini mengasihi Daud dan perkataannya itu didengar oleh Saul, akhirnya si Saul itu mengurungkan niatnya dan akhirnya gak jadi dibunuh tuh si Daud. Nah, jadi itu adalah hal yang baik dan saling berkorban dalam relasi Daud dan Yonatan. Ya, aku ambil dari Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya, sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, ini ayat terakhir nih. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Nah, aku mau tutup dengan ini, teman-teman. Kapal yang kecil, kapal yang besar, itu mereka sama-sama dikemudikan oleh kemudi yang gak terlihat gitu ya. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita gitu. Nah, kehidupan kita tuh juga ada kemudinya dalam berkomunikasi gitu. Nah, kemudi kita dalam berkomunikasi itu apa? Apa? Lidah, mulut. Nah, jadi dari ayat ini aku juga belajar gini. Oke, kalau kapal besar aja dia punya kemudinya supaya nggak salah arah nih ya. Hidup manusia tuh juga perlu dikendalikan gitu dengan mulut, lidahnya gitu. Supaya apa? Supaya dengan komunikasimu itu hubunganmu bisa menjadi kuat.
Supaya dengan mulutmu itu, lidahmu itu tidak ada yang namanya ya. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri teman-teman bahwa dalam berelasi itu pasti ada yang namanya gesekan gitu. It's okay dan itu normal gitu. Tapi itulah tadi baliknya perlunya kita ada tujuan dalam membangun komunikasi tersebut, dalam membangun relasi tersebut. Nah, jadi teman-teman aku tutup ketika kita sudah mengetahui hal ini ya, bahwa kehidupan berkomunikasi kita dikendalikan oleh mulut, maka kita juga perlu memperkatakan hal yang baik, memperkatakan hal yang tidak negatif gitu ya. Gitu. Karena yang aku percaya adalah bahasa yang baik itu bisa mempengaruhi hidup seseorang tanpa kita sadari. Nah, yuk kita anak-anak muda di sini, youth mahasiswa, youth pelajar, kita menjadi anak-anak muda yang berdampak dimulai dari mulut dan lidah kita. Sekian sharing aku siang hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya. Nah ini dia, supaya kamu bersatu dan sehati, sepikir. Kalau di 1 Korintus ayat 10 di bahasa Indonesia masa kini tertulis gini, hendaklah kalian bersatu, sehati, sepikir. Apa coba bareng-bareng? Ada 3, bersatu, sehati, sepikir. Apa yang tadi dicontohkan masalah tentang Daud dan Yonatan, mereka bersatu, sehati, dan sepikir. Tujuannya apa? Dimulai dari mana tadi? Kalau untuk kita sekarang yang sedang membangun sesuatu gitu ya, dalam hubungan apapun itu, dalam komunitas dan lain-lain, tujuannya memang jelas mesti satu. Di awalnya apa? Atas nama siapa? Dalam nama siapa? Demi nama Tuhan Yesus. Disitulah tempat kita. Gini, simpel aja. Apa yang membuat kalian ada di sini datang sore hari ini? Apa yang membuat kakak-kakak mentor ada di sini? Teman-teman semua ambil bagian. Karena balik lagi, karena nama siapa? Yang membuat kita. Nah, itulah alasannya kenapa kekristenan sebenarnya makin hari kelihatannya memang pecah banyak dan lain-lain. Tapi secara titik-titiknya tambang lebar nggak? Iya dong, buktinya sampai ke kita. Ya kan, yang Kelapa Gading sebelah mana gini ya. Mungkin teman-teman Kelapa Gading Bekasi Utara gitu ya. Ujung-ujung apa? Kita nyampe semua firman Tuhan ada di sana. Jelas kenapa? Karena ada orang-orang yang bersatu sehati sepikir atas nama Tuhan Yesus. Coba kalau kita sehati sepikir atas nama Mall of Indonesia. Jam 10 tutup. Ya, jadi begitu jam 10 lewat, udah kita tak bersatu lagi. Atas nama apa misalkan? Atas nama apa sebutlah? Atas nama pertemanan. Begitu ada yang nggak suka, kita nggak suka dari teman kita, cabutlah. Udah nggak cocok gua. Aku dan kamu tak bisa bersama lagi. Kita sudahi saja persahabatan kita. Atas dasar pertemanan bisa aja begitu? Oke, atas dasar apa lagi? Atas dasar kuota. Tethering dong. Lo tethering melulu. Ya udah, kalau lo nggak kasih tetheringnya kita nggak temenan sekarang gitu. Ngerti nggak maksudnya? Atas dasar yang lain-lain kita bisa aja berteman, kita bisa aja tanda kutip bersatu, bisa aja. Tapi yang kekal atas nama Tuhan Yesus Kristus gitu jelas. Jadi dari firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan kita bahwa harusnya kita bersatu, sehati, sepikir dalam nama Yesus Kristus. Udah jelas itu aja. Dalam nama tepan itu. Dalam nama Yesus Kristus. Coba, kalau di sini bukan nama Yesus Kristus yang tinggikan, anggaplah nama saya. Pulang aja teman-teman. Nama Kak Felix yang ditinggikan, pulang aja. Kita nggak bisa bersatu gitu, karena Kak Felix sementara. Tak tahu ntar gue bikin aneh-aneh, kalian udah nggak mau nyembah Tuhan lagi. Ngerti nggak maksudnya? Kalau misalnya dalam hubungan leader, mentor, dan kita punya atasan, kita punya teladan, begitu teladan kita mengecewakan, akhirnya kita ikut-ikutan juga ninggalin Tuhan. Kan banyak yang gitu ya. Punya gembala sidang, punya pendeta, atau jatuh dalam dosa. Udahlah gue gak gereja-gerejaan lagi, yang pendeta aja begitu kelakuannya. Karena bukan atas dasar nama ya Tuhan Yesus Kristus. Karena kenapa? Atas dasar nama pendetanya, atas dasar nama gembalanya, pemimpinnya, dan lain-lain. Ini sederhana banget, tapi ngingetin kita bahwa dalam hubungan kita teman-teman,
Mau pacaran, mau pertemanan, mau komunitas dan lain-lain, hendaklah kita bangun dalam nama Yesus Kristus. Pertanyaannya, coba aku tanya balik, karena ini gak bisa aku yang tanya teman-teman. Bagaimana kalau di kampus, kalau yang gak atas nama Yesus? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Ngobrol ya, ngobrol. Kan bilang, Kak, atas nama Yesus Kristus, Kak. Gimana kalau di luar? Kan di luar kan gak semuanya Kristen, gak semua percaya Yesus. Apa Yan? Dengan menjadi teladan, karena kitanya yang dibangun sehati, sepikir sama siapa? Sama Yesusnya. Bayangkan kalau kita di luar Yesus Kristus, begitu dikasih di tempat yang rusak, semudah itulah kita rusak. Ya gak? Makanya begitu bilang, Kak, ada di komunitas yang gak dalam nama Yesus gimana? Yang penting elunya nempel sehati, bersatu, sehati, sepikir sama Yesusnya. Sehingga yang seperti Ian bilang, keluarlah kata teladan. Makanya jadi terang dunia, garam dunia, jelas karena kita nempel sama terang dunia, garam dunianya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Begitu kita gak nempel, garamnya jadi gak asin, terangnya jadi gak nyala. Dengan demikian, dimanapun Tuhan tempatkan teman-teman semua, 3 lagi nanti di rumah, sampai rumah ingat kata-kata ini, bersatu, sehati, sepikir dalam nama Yesus. Contoh paling simpel, ini ada kata Tasya. Minggu kemarin Kak Felix contohin. Ini ada kata Tasya, mumpung ada orangnya. Ya, mumpung ada orangnya. Ini happy banget loh Serdi. Ngomongin gini, oh ya, kalau yang belum tahu nih kata Tasya istrinya Kak Felix itu ya. Siapa sih itu, siapa kata Tasya gitu ya. Jangan, gak usah. Jangan, udah ngejreng. Jadi gini maksudnya, kalau ngomongin tanpa ada kata bersatu, sehati, sepikir, gak bakal ada sampai hari ini kita berdua. Ketika kita bersatu di dalam nama Yesus, bersatu sehati, sepikir nama Yesus, ya udah. Banyak sekali perbedaan kami, banyak banget. Tapi kita begitu ngobrol jadiin satu, cuma yang Tuhan mau kayak apa, yang benar dalam firman Tuhan seperti apa. Balikin ke firman Tuhan, balikin ke Yesus itu sendiri sehingga kita bisa bersatu, sehati dan sepikir. Kalau kita balik lagi ngobrol atas dasar keluarganya Kak Tasya, atas dasar keluarganya Kak Felix, kita punya pemahaman masing-masing. Dibesarkan seperti apa, benar gak? Dibesarkan seperti apa, dengan keluarga seperti apa, membuat kita jadi sampai hari ini. Begitu ketemu, gak ada dasar yang menyatukan, ribut mulu Pak. Ya itulah 2 tahun kita awal. Ribut melulu, tapi begitu kita sadar benar bahwa dalam Yesus sehati sepikir, sehingga apapun yang kita putuskan harus yang sesuai firman Tuhan. Mau marah sesuai firman Tuhan, mau ngambek sesuai firman Tuhan. Ya walaupun agak susah ngambek sesuai firman Tuhan itu seperti apa juga bingung juga. Tapi maksudnya cepat diselesaikan. Kalau marah sesuai firman Tuhan cepat diselesain gitu. Makanya kata Tasya dulu waktu awal nikah, kalau ngambek kabur. Kalau marah langsung keluar dia dari rumah. Kak Felix stres. Iya, padahal Kak Alfa lama, tapi aku kan deg-degan, iya enggak? Ini Kak Felix ya. Lo mendingan ngomong di gue, tunjuk-tunjuk gue salahnya apa daripada lo kabur hilang kemana. Ini kan balik lagi ya, beda masing-masing nih. Tapi begitu kita ngobrol ini dengan pemahamannya Kak Tasya, nggak bisa, aku perlu waktu tenang. Jailah ceritanya gitu, alasannya itu. Perlu waktu tenang, ya udah tenang aja tapi jangan keluar rumah ya. Ngerti ya maksudnya? Lo mau di kamar, udah di kamar, gue gak gangguin, tenang aja udah di kamar. Mau kamar mandi, tenang aja. Ya, jadi ngerti gak ya? Atas dasar karena Yesus Kristus itu kebenaran itu sendiri, sehingga itu membuat kami berdua ada sampai hari ini. Dan ini ngomongin komunitas, sama juga panjang pendeknya sebuah komunitas, jelas dari tujuannya tadi, dalam apa dulu dibangunnya. Balik lagi, dan aku berharap sore hari ini jadi kekuatan buat teman-teman semua dalam hubungan apapun yang teman-teman sedang bangun. Yuk, ada dalam kesatuan, kesehatian, dalam satu pemikiran, dalam Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, ngucap syukur buat firman-Mu. Terima kasih mengingatkan kami Tuhan, bahwa dalam segala hubungan yang kami bangun Tuhan, banyak hal-hal yang mungkin keluar, banyak hal-hal yang mungkin ketidaksamaan dalam perbedaan dan lain-lain.
Mungkin kami gak suka dengan cara teman kami berbicara. Kami gak suka dengan cara kakak kami ngomong. Kami gak suka dengan cara orang tua kami memperlakukan kami. Kami gak suka, gak cocok dengan caranya. Tapi biarlah Tuhan, kami mau memakukan hati kami untuk kami bisa bersatu dengan Yesus Kristus, bersatu di dalam Yesus, sehati sepikir di dalam Yesus. Karena kami tahu Tuhan, di luar Tuhan kami gak bisa apa-apa. Di luar Tuhan kami berantakan, hancur berantakan. Dan biarlah Tuhan kami dengan penuh kesadaran sore hari ini Tuhan. Kami mau bangun hidup kami. Kami mau bangun hidup kami dalam keseharian kami. Ada dalam kesatuan, ada dalam kesehatian, satu pikiran. Yaitu Kristus itu sendiri yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga seperti Daud dan Yonatan, dalam hubungan persahabatan mereka, dalam komunitas yang mereka bangun, ada kesatian di situ karena tujuannya cuma satu, kehendak Tuhan yang dinyatakan. Biarlah Tuhan dalam hubungan apapun yang kami bangun, sama pacar kami, sama orang tua kami, sama kakak adik kami, dalam pekerjaan kami, dalam komunitas kami, komsel kami, teman-teman kerja kelompok kami dan lain-lain hal Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ada kesatian ada di tengah-tengah kami. Kami ada satu di dalam Yesus Kristus itu sendiri Tuhan. Sehingga kebenaran-Mu yang kami pegang, bukan yang lain. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan sore hari ini Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka, dimanapun Tuhan percayakan apa yang jadi pekerjaan, studi, bahkan apa yang mereka jalani dalam hari-hari mereka. Biarlah terus ada dalam kesatian, kesatuan, sepemikiran dengan Engkau ya Tuhan. Sebagai pemilik kehidupan mereka Tuhan. Kami mau patahkan suara pemikiran yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami mau patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan dan kehendak-Mu yang bertata bagi mereka. Kami berdoa buat Kak Feli dan Kak Shirley yang jadi berkat bagi kami sore hari ini Tuhan. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu dalam kehidupan mereka berdua Tuhan. Dalam keluarga Kak Feli yang ada bersama suami dan anak-anak. Juga Kak Shirley bersama keluarga yang ada. Orang tua dan kakak adik yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan mereka. Tumpahkan hikmat-Mu senantiasa dalam kehidupan mereka. Dalam mengurus setiap komsel-komsel, leader-leader yang ada Tuhan, kasih hikmat bagi mereka. Untuk mereka bisa jadi jawaban, jadi perpanjangan hikmat Tuhan bagi setiap leader-leader yang ada. Bahkan setiap anak-anak yang ada dalam komsel mereka pun Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bisa ketemu Tuhan melalui kehidupan Kak Shirley dan Kak Feli Tuhan. Sekali lagi ngucap syukur buat sore hari ini, ngucap syukur buat firman-Mu bagi setiap kami. Terus biarkan kami ada dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Impact Youth. Pastinya kalian diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan berharap jadi terus kekuatan buat kalian terus dalam melangkah bersama dengan Tuhan. Dan teman-teman semua terus saksikan Impact Youth setiap Jumat malam jam 7 waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Henny Kristianus dan juga Impact Community Indonesia. Dan teman-teman juga jangan lupa, ini terus diingatkan untuk teman-teman semua yang Jakarta dan sekitarnya. Jangan lupa terus bersama-sama dengan kami ikuti ibadah Impact Youth Onsite jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Gereja ICI, Gereja Impact Community Indonesia, di mana Mall of Indonesia lantai P3. Rasain deh bareng-bareng bersama-sama nyembah Tuhan, seru-seruan sama-sama di sini. Ada gamesnya juga, bisa sharing kelompok juga. Banyak hal yang kita kerjakan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi untuk teman-teman di Jakarta sekitarnya, datang ya bersama-sama dengan kami Impact Youth setiap jam 3 sore hari Minggunya. Dan untuk teman-teman semua, bahwa di bulan ini akan ada acara khusus untuk Impact Youth karena mengingat ini adalah ibadah bulan, di mana bulan Februari gitu ya, di mana kita merayakan banyak teman-teman yang merayakan hari kasih sayang, bulannya kasih sayang dan lain-lain. Impact Youth akan mengadakan acara khusus nih teman-teman. Keterangannya di mana? Nih tinggal dibaca di sini. Hari Sabtu tanggal 18 Februari. Keterangan lebih lanjut teman-teman bisa hubungi di sana. Yuk nanti daftar, terus teman-teman bisa hadir dan bisa nikmati berkat Tuhan di sana. Ya nggak? Seru-seruan bareng bersama-sama di bulan yang penuh kasih sayang ini. Asik. Dan terakhir teman-teman, kalau untuk kalian mau support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, tinggal beli ini nih, baju-baju keren ini, sehingga teman-teman bisa jadi berkat dari apa yang kalian beli. Oh iya, yang terakhir jangan lupa ini teman-teman, ini juga bahwa kalian mau bertumbuh bersama-sama. Yuk, scan QR code-nya di sini.
nanti kalian bergabung di Komsel. Komsel yang itu Impact Family. Setiap harinya apa hari yang kalian bisa aja. Kalian pilih, misalkan hari Selasa, kalian pilih hari Selasa. Jadi setiap Selasa nanti kalian bisa Komsel sama-sama. Di situ bisa saling sharing, saling dukung, saling doain, dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu aja teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja, yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Impact Youth Onsite akan ada setiap minggunya pukul 15 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi setiap anak-anak muda, ditunggu kehadirannya. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Ikuti ibadah Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan ibadah Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Minutes with God setiap minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, serta Facebook Henny Kristianus Official. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Kristianus jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca
atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.